Bab 31-35. Bab 31 Bintang Douze. Melihat gadis berpakaian hijau dengan tegas berjalan ke depan, bidang pelatihan menjadi sunyi saat tatapan berkobar terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas atas menghentikan obrolan mereka karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Zhan, bersama dengan tiga tetua, semuanya memiliki wajah serius, dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai oleh orang nomor satu dari generasi muda di klan Xiao setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata tertuju ke bawah secara intensif pada gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengan bajunya ditarik ke belakang. Saat tangannya yang berharga dengan lembut menyentuh monumen batu itu, Sun Er perlahan-lahan menutup matanya saat batinnya Douqi dengan cepat menguat. Menerima Douqi yang masuk, monumen yang selalu sunyi itu memancarkan sinar cahaya yang terang. Satu bintang Douze. Melihat 4 kata raksasa ini bersinar di monumen batu di tengah tempat latihan, untuk sesaat semua orang terdiam, lalu seolah terbangun, mereka semua bersorak. Nona Sun Er, bintang 1 Douze. Dikejutkan oleh 4 huruf kuning yang bersinar, operator hanya bisa menggelengkan kepalanya. Haha, Douze yang berusia 15 tahun, dia benar-benar. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao Zhan menarik napas ringan namun kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Tiga tetua dengan ringan mengangguk saat wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan menjadi Douze ketika dia berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini dapat dianggap mengerikan. Di tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi oleh semua orang, juga dipusingkan oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, dia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi bintang 1 Douze, pencapaian itu membutakan matanya yang tidak menyangka kehebatan itu dari Sun Er. Di ujung kerumunan, Xiao Yan dengan gugup mengerutkan bibirnya. Dia tidak berharap Sun Er memasuki zona Douze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat di atas seseorang yang baru saja menekan topan Qi-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengerutkan alisnya tidak setuju seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan keterkejutan Xiao Yan, dia tersenyum main-main. Jangan terlalu bangga, dengan bakat Anda, pencapaian ini sesuai dengan harapan saya. Jika Anda tidak mencapai level Douze maka saya akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sesaat sambil meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk di matras, Xiao Yan tampak bosan saat mengamati anggota klan lainnya melanjutkan pemeriksaan. Sejujurnya, untuk melatih Douqi seseorang menjadi 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun diperlukan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat yang layak tidak sebanyak yang diperkirakan dan bahkan di seluruh klan Xiao, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, menumpulkan suasana lapangan latihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah murung ketika mereka ditolak tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, sedikit senyum akan merekah di wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati pemeriksaan, lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Douze, tentu saja dengan Sun Er dikecualikan. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa. Segera, seorang peserta ujian muda yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah klan dan jika bukan karena ujian yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiao Yan, berdiri di samping pilar batu di bawah. Operator mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiao Yan GG, giliranmu, Sun Er berkata lembut, tangan kecilnya yang lembut menggenggam tangan Xiao Yan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiao Yan membuka matanya dan mengamati lapangan latihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tatapan yang dipenuhi dengan harapan akan kegagalannya.
Perlahan berdiri, Xiao Yan menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiao Zhan. Melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangan membawa cangkir teh ke depan dan dengan mulus bersandar di kursinya. Diam-diam menghirup, Xiao Yan dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu, matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat anggota klan yang tertawa itu melebarkan matanya. Di bawah tatapan kompleks, Xiao Yan akhirnya sampai ke monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, penguji menghela nafas dalam. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya tetapi dia juga menjadi saksi dari langkah sedih sang jenius 3 tahun setelah kilauan terang itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya pemuda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiao Yan yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan pandangan mereka pada monumen. Mereka semua tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota Wutan dalam ujian Doqi. Monumen batu terdiam sesaat sebelum cahaya terang menyala. Di atas tugu batu terdapat tulisan berwarna kuning cerah, membuat semua hati yang ada di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili, 7 Duan. Bab 32 Tantang. Keheningan, keheningan seperti kematian. Semua orang di lapangan melihat 5 kata monumen dengan kaget. Ekspresi wajah mereka berwarna-warni dan segera, napas dalam yang tak terhitung bergema di seluruh lapangan. Kaca, di platform tinggi, cangkir giok Xiao Zhan hancur menjadi debu saat campuran debu dan teh menetes ke tangannya. 7 Duan, Yan kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhan basah saat dia melihat pemuda di bawah monumen hitam. Dia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiao Yan pasti telah melakukan upaya yang luar biasa. 3 tetua di sebelah Xiao Zhan memiliki wajah penuh keraguan. Untuk beralih dari 3 Duan Qi setahun yang lalu menjadi 7 Duan. Kecepatan ini, tidak mungkin. Hehe, eliksir yayasan pemimpin klan, adalah, cukup bagus, hehe. Penatua kedua menelan ludah dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Zhan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, Penatua kedua, apakah Anda benar-benar percaya bahwa eliksir yayasan tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat? Penatua kedua berhenti sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa meskipun yayasan eliksir dapat meningkatkan kecepatan latihan, seseorang, secara fisik tidak mungkin untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di sebelah monumen hitam, operator dengan kosong menatap kata-kata di monumen itu karena wajahnya yang tenang sekarang penuh dengan keterkejutan. Xiao Yan, Dou Ziki, 7 Duan, tingkat tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, operator berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih bisa terdengar. Mendengar pengumuman operator, bidang yang semula sunyi menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bahkan mengacak-acak pakaian mereka atau gelisah. Di kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku di saat shock yang luar biasa. Meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun seperti mitos, hanya terdengar di legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao Yan 3 tahun lalu, pada puncaknya, tidak bisa melakukannya. Tapi, kecepatan mistis ini, yang berasal dari orang cacat, ditampilkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pemuda di sebelah monumen hitam sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen sambil berbisik, ini. Bagaimana ini mungkin? Menatap kata-kata emas di monumen itu, Xiao Yan menghela nafas ringan. Mengambil tatapan kompleks di sekitar membuatnya mengingat kejayaan yang telah dia lalui 3 tahun lalu. Sekarang setelah bakat pelatihannya kembali, dia juga mendapatkan pikiran yang matang dan kegigihan yang keras kepala. Melihat lebih dalam ke monumen yang telah menentukan nasibnya, tidak sekali, tidak 2 kali 3 kali, Xiao Yan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang ceria 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan tajam semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen, seluruh lapangan masih sunyi.
Ahem, di platform tinggi Xiao Zhan dengan gembira berdiri dan terbatuk untuk mengumpulkan perhatian semua orang di lapangan. Pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak lolos berkesempatan untuk menantang seseorang yang sudah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Xiao Zhan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, lapangan latihan menjadi tidak teratur. Mereka yang hanya melewatkan potongannya sedikit mengirimkan tatapan panas mereka ke arah mereka yang berhasil. Menyaksikan tatapan menantang, klan yang membuat potongan akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 Duan Qi dan 7 Duan Qi dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 Duan Qi bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang 7 Duan Qi. Keenam orang Duan Qi mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tetap berada di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan berharap keajaiban. Dengan kata-kata Xiao Zhan, suasana di lapangan latihan berubah menjadi aneh. Tatapan intens menyapu mereka yang membuat luka dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sebagian besar tatapan diarahkan padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah? Setelah beberapa saat terkejut, Xiao Yan tertawa di dalam. Xiao Yan GG melompati 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Meskipun mengejutkan, sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak mempercayainya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan. Dengan sembarangan mengangkat bahunya, Xiao Yan menepuk-nepuk debu jubahnya sambil berkata, mereka bisa memilih untuk tidak mempercayainya, tapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah beberapa saat tenang, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pria muda yang kekar, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, Xiao Yan Biaodi, tolong. Meskipun pemuda itu penuh hormat, Xiao Yan, yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda ketidakpercayaan melintas di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama Xiao Yan sebelumnya sebagai cacat. Bab 33 Bukti. Menyaksikan penantang cepat, klan lain yang tidak memenuhi syarat menghela nafas penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda berbadan tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak mengenal semua klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup tentang pemuda di depannya. Jika ingatannya membantunya, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan merupakan pendukung tetua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan padanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut yang berbahaya. Beralih untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, berkata, baiklah, saya terima. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan menjawab, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Sambil menelan ludah, Xiao Ke mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun dia agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin, untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Aku pasti bisa mengalahkannya. Setelah menyemangati dirinya sendiri tanpa kata-kata, Xiao Ke tersenyum, kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Berdiri, dia berjalan ke tengah lapangan latihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Menyaksikan Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa begitu yakin. Tersenyum paksa, dia berjalan dengan langkah kaku ke lapangan. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan penuh perhitungan dari orang-orang yang tidak lulus dengan cepat beralih ke 2 orang di lapangan. Di peron tinggi, Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawa ke arahnya dan membersihkan tangannya dari sisa teh sambil menatap lapangan latihan dengan rasa tegang di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan pencapaian Xiao Yan, Xiao Zhan sendiri juga tidak sepenuhnya percaya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan melainkan karena betapa mustahilnya untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak bisa berharap untuk mencapainya. Karena pencapaiannya yang luar biasa, tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka katakan.
Tapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli apakah yang lain percaya atau tidak, begitu Xiao Yan bertarung, kekuatan aslinya akan terungkap. Pada saat itu, semua orang akan memiliki pemikiran mereka dikonfirmasi atau disangkal. Selain Xiao Zhan, napas ketiga tetua itu meningkat saat tangan mereka mencengkeram tanda tangan yang dalam di kursi masing-masing dan mata mereka yang kacau menatap ke lapangan latihan. Di bidang pelatihan bergoyang hijau, visi semua orang terpaku pada dua di dalam bidang pelatihan. Begitu Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke, semuanya akan menjadi jelas. Itu pasti palsu. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning menjilat bibirnya yang kering dan berbisik dengan marah. Seharusnya, palsu kan? Di dalam kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang telah lumpuh 3 tahun itu akan memiliki pencapaian yang begitu mengerikan. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiao Yan dan Xiao Ke di lapangan latihan telah menyelesaikan gerakan ritual mereka dan akan bertarung. Kedua tangan Xiao Ke dimiringkan ke atas saat cahaya Doqi mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak tanah dan mulai menabrak Xiao Yan. Perkelahian tingkat rendah tidak memiliki gerakan yang rumit dan terdiri dari serangan yang paling sederhana. Membelah tangan gunung. Dengan cepat mendekati Xiao Yan, tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Doqi saat itu menyapu ke dada Xiao Yan. Splitting Mountain Hand, teknik Huang Dou tengah yang hanya tersedia untuk anggota klan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan embusan angin yang masuk, rambut yang tertinggal di wajah Xiao Yan terhempas saat sepasang mata gelap terungkap. Berkedip, Xiao Yan menyipitkan matanya melihat tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiao Yan dengan mulus mengambil langkah ke kiri. Dengan pelatihan tubuh selama setahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Dengan hanya satu langkah, Xiao Yan menghindari serangan Xiao Ke. Pada saat yang sama, Xiao Yan dengan ringan memutar tubuhnya saat tangannya meraih lengan Xiao Ke dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah-olah dia sedang memetik daun dari pohon. Tangan batu hancur. Shutter Rock Hand, teknik Dou tingkat Huang rendah yang hanya membutuhkan 3 Duan Qi untuk dipelajari. Peng! Suara tumpul terdengar saat tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah merona Xiao Ke pucat. Dengan gerutuan rendah, dia perlahan-lahan menyebar melangkah mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh lapangan sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam satu serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan semacam ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Belum lagi Octane Blast, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata karena Xiao Yan harus setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang 6 Duan Qi. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti, benar. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di platform tinggi, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam saat beban terangkat dari hatinya. Petik 2 titik. Benar, 7 Duan Qi. Menyaksikan Xiao Ke yang kalah, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya saat dia tidak bisa menahan nafas. Bab 34 berbalik. Menyaksikan pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya, seluruh lapangan menjadi sunyi lagi. Di platform tinggi, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa gembira dari Xiao Zhan, ketiga tetua saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka rasa kalah. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhan bertepuk tangan sambil mengumumkan, Xiao Ke CR telah kalah. Semoga Anda akan terus berlatih keras. SL, CR adalah keponakan dalam bahasa Mandarin. Di lapangan latihan, Xiao Ke yang berwajah pucat mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Melihat pemuda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia ingat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, memanggilnya cacat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang dia dengar di aula hanya beberapa bulan sebelumnya.
30 tahun timur, 30 tahun barat, jangan berani-beraninya kamu menggertakku karena aku miskin sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao kebangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk pada Xiao Yan, suara Xiao telah kehilangan semua arogansinya dari sebelumnya. Xiao Yan Biaodi, kamu menang. Selamat atas kesembuhanmu. Mengangguk, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu lapangan latihan dan mereka yang bertemu dengan murid gelapnya semua mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang sedang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya untuk menghadapi klan yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Menonton Xiao Yan, para anggota klan yang ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao kenaik semua menutup mulut mereka dan menatap ke langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan berpura-pura menjadi orang bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil sehelai rambutnya dan memutar-mutarnya, dia berbisik, Xiao Yan GG, 3 tahun yang lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun yang lalu, saya akan senang dengan tatapan hormat dan ketakutan mereka tetapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Kemudian Xiao Yan GG telah matang. Sun Er mengedipkan matanya dengan main-main. Tidak lebih dewasa darimu. Terkadang aku merasa seolah-olah ada monster 1000 tahun yang bersembunyi di dalam dirimu. Disebut dewasa oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Menggosok kepala Sun Er dengan intim, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er menatap mata jahat Xiao Yan dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi menegur. Tidak peduli seberapa riang seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu indah sehingga menarik tatapan para pemuda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu, terlalu sombong. Xiao Ning, seperti yang lain, juga tertarik pada ekspresi teguran Sun Er tapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api iri membakar dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya saat dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er di dalam seluruh klan tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning meremukkan giginya karena marah. Berat, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, tetapi ketika upacara kedewasaan datang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang tanggal di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya, Xiao Ning menatap dingin pada Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga dikejutkan oleh kecepatan latihan Xiao Yan dalam 1 tahun terakhir, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya seperti biasanya. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki dalam seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari penampilan tiba-tiba Xiao Yan. Sebelum dia menjadi kuat, aku akan memukulnya tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah pemukulan itu akan meninggalkan bekas luka dan mematahkannya dari latihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyuman. Meskipun Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih percaya diri dengan 8 Duan Qi-nya. Bagaimanapun, setiap Duan of Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, pandangan tanpa tujuan Xiao Yan menatap ke sisi lapangan latihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari apa maksud senyum itu dan tersenyum sendiri. Berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya tidak dapat berpose untuk menjadi risiko sama sekali. Setelah Xiao kalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan orang-orang klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang familiar, yang mampu mengalahkan lawan mereka dan memenuhi syarat untuk upacara kedewasaan. Menyaksikan lapangan latihan yang perlahan tenang, Xiao Zhan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhan yang bahagia di atas panggung sementara Xiao Zhan tidak pelit memberikan acungan jempol kepada putranya yang berkualitas.
Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi. Sedikit mengernyitkan alisnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, apakah kamu butuh sesuatu? Melihat ekspresi tenang dan dingin di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei goyah saat dia memaksakan senyum dan berkata, Xiao Yan Biaodi, selamat. Terima kasih. Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. Xiao Yan Biaodi, ayahku akan secara pribadi mengajar teknik Do tingkat Huang tinggi di aula teknik Do besok. Apa Anda mau ikut dengan saya? Xiao Mei tersenyum dan kombinasi pesona wanita dan kelezatan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap dan mengunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. Maaf sekali Xiao Mei Biaojie, Sun Er telah mengundang Xiao Yan GG untuk menemaniku besok mengunjungi kota Wutan sehingga dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biaojie ke Do Technic Hall. Di bawah tatapan tercengang, Sun Er berpegangan pada lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf melekat di wajahnya yang lembut. Bab 35 Rasa Bersalah. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan hati-hati. Jika itu adalah gadis lain dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa menjadi yang teratas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei tersenyum mencela diri sendiri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan di dalam lapangan latihan menatap Xiao Yan yang sedang bersandar pada Sun Er dan mereka semua merasa cemburu. Kapan Sun Er, sebagai mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan pria lain? Melihat Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tercengang dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, gadis, apa yang kamu lakukan? Sun Er masih tergantung di lengan Xiao Yan saat dia melirik ke arah kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya? Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya, alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang tersirat Sun Er dengan alasannya. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er melakukan itu dengan sengaja? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke aula teknik Do untuk belajar teknik Do bersama, dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan latihan perlahan sambil mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar tidak suka betapa cepatnya Xiao Mei berubah. Dengan ringan mengangkat bahu, Xiao Yan setuju dengan Sun Er dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar cacat, dia dapat melihat betapa realistis Xiao Mei itu. Melihat Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras hingga terdengar suara retakan tulang. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. Berat, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu. Xiao Ning meludahkan kata-kata itu saat dia dengan marah meninggalkan lapangan latihan. Di platform tinggi, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan menatap Sun Er dan Xiao Yan dengan saksama sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, apakah dia menyukai Sun Er? Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Zhan menghela nafas sambil perlahan pergi. Saat berjalan, Xiao Yan tiba-tiba menjadi kosong saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Saat berbelok di tikungan, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong keluar pipinya, dia menatap Xiao Yan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya beralih ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat dari Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, Xiao Yan GG, kamu. Ahem. Bangun dari pingsannya, Xiao Yan batuk keras, sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir,
kapan aku menjadi begitu rendah, memikirkan itu terhadap saudara perempuanku sendiri. Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada saudara-saudara. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasana menjadi sangat canggung. Sun Er menundukkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang sedang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana canggung, jalan yang tidak terlalu panjang terasa seperti penaklukan hebat yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai akhir. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu memiliki akhir, di mana jalan terbelah menjadi 2 arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG. Menyaksikan Xiao Yan yang panik, Sun Er terpana oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Hah, berhenti, Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er memiliki jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. Besok, maukah kamu menemani Sun Er? Di bawah cabang-cabang pohon willow, wajah lembut gadis itu memerah saat gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata yang indah sedang menonton Xiao Yan dengan sedikit antisipasi.